Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman, wala takun minal hilman, inhadu alal watan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Vina Sofiatul Nisa. Saya dari Pondok Pesantren Al-Nasriyah Bahrul Ulum Tambak Das Jombang. Hari ini saya akan menceritakan sebuah cerita tentang seorang ulama Nusantara. Tahukah kalian siapakah beliau? Beliau adalah inspirator, pendiri, dan juga penggerak Nahdlatul Ulama. Tiada waktu gugur dalam berjuang. Saya yakin kalian pasti mengetahui siapa yang saya maksud. Ya, beliau adalah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, lahir di Jombang pada tanggal 31 Maret tahun 1888. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah adalah seorang putra dari salah satu pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Das Jombang, yakni Kiai Haji Hasbullah Sa'id dan ibundanya yang bernama Nyai Latifah. Beliau tumbuh besar di lingkungan pesantren. Sejak dini, beliau sudah menerima banyak ilmu agama dan moral dari sang ayah. Di usia beliau yang ke-13 tahun, beliau sudah merantau untuk memperdalam ilmunya dari satu pesantren ke pesantren lainnya. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah belajar di Pondok Pesantren Langitan Tuban, Pondok-Sari Nganjuk, Tawang Sari Sepanjang, belajar kepada Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan, dan juga belajar di Tebu Ireng Jombang di bawah asuhan Fadlatul Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Beliau juga merantau ke Mekah untuk belajar kepada Syekh Mahfud Al-Tarmazi dan Syekh Al-Yamani. Ada satu peristiwa unik saat Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah ingin nyantri kepada Kiai Khalil Bangkalan. Pada suatu hari di bulan Syawal, tiba-tiba Kiai Haji Khalil memanggil para santrinya. Nah, mulai alih sama ke sampai yang satu aja, kau tuh tambang STT aja ke pondok. Gerbang kau tuh terus jaga. Saja lagi bakal badal macan saya masuk agak pondok. Kata Kiai Khalil agak serius. Mendengar tutur guru yang sangat dihormati itu, dengan segera para santri pun langsung menyiapkan diri. Hari demi hari penjagaan pun semakin diperketat. Tetapi macan yang ditunggu-tunggu tidak tampak juga. Hingga memasuki minggu ketiga, datanglah ke pesantren seorang pemuda berbadan kurus, tidak seberapa tinggi, berwarna kulit kuning langsat sambil menenteng kompor seng. Setelah sampai di depan pintu rumah Kiai Khalil, ia langsung mengucapkan salam. Assalamualaikum. Ucapnya agak pelan dan sangat sopan. Mendengar salam tersebut, bukan jawaban salam yang diterimanya, tetapi Kiai Khalil malah berteriak memanggil para santrinya. Hei nak, beda macan, tore yang langir baru, sengaja sampai masuk ke pondok, seru Kiai Khalil. Mendengar teriakan tersebut, sontak saja para santri pun langsung beramburan, datang dengan membawa apa saja yang ada. Pedang, tongkat, cangkul, dan celurit untuk mengepung si pemuda yang baru datang tadi. Dan ia pun langsung kelihatan tampak pucat. Tidak ada pilihan lain lagi kecuali lari 1000 langkah. Tetapi anak tekad ingin nyanti kepada Kiai Khalil sangat menggelora. Akhirnya keesokan harinya si pemuda itu pun kembali ke pesantren untuk mencoba lagi. Namun begitu masuk ke pesantren, ia langsung disongsong dan usiran ramai-ramai.
Demikian pun juga keesokan harinya. Baru pada malam ketiga, ia bisa masuk ke pesantren secara diam-diam pada tengah malam. Namun, karena saking lelahnya pemuda yang patah mundur ini, yang disertai ketakutan yang sangat mencekam, akhirnya pemuda itu pun tertidur di bawah kentongan seorang masjid. Saat dia diduga, pada tengah malam, Kyai Khalil tiba-tiba datang dan membangunkannya. Kalau saja si pemuda tersebut langsung dimarahi habis-habisan. Lalu, si pemuda itu pun dibawa ke rumah Kyai Khalil. Setelah berbasa-basi dengan 1000 alasan, akhirnya pemuda itu pun baru bisa lega setelah diterima sebagai santri Kyai Khalil. Pemuda itu bernama Abdul Wahab Hasbullah, seorang ulama yang sangat alim, jagoan berdebat, dan pembaharu pemikiran. 3 kesimpulan yang dapat kita ambil dari kisah yang tadi saya sampaikan dalam menuntut ilmu. Pertama, kita harus mempunyai tekad yang kuat. Kedua, kita harus meluruskan niat. Ketiga, kita harus menaklukkan semua rintangan saat kita menuntut ilmu. Cuil kisah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.